Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Buat warahmatullahi sahabat-sahabat Banser se-Nusantara dan luar negeri dari Sabang sampai Merauke. Hari ini kita bertemu kembali dalam rangka acara agenda kita itu Bro, Banser Reborn on Camp yang biasa kita tayangkan. Ya, kita punya siaran khusus yang namanya Bro. Ya, jadi kalau Bro itu kan gaya-gaya anak muda kalau panggilan. Tapi itu khusus di Banser. Jadi sebelumnya saya ucapkan buat sahabat-sahabat selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Ini edisi Ramadan. Kita akan berbincang-bincang. Jadi tidak putus sebelum Ramadan aja. Tapi kita melaksanakan walaupun Ramadan tetap kita akan menyiarkan untuk acara-acara kita di Bro Banser Reborn on Camp yang kalau dibilang kita Rebuan yang sudah kita laksanakan dalam rangka kita untuk berbincang-bincang masalah kegiatan-kegiatan Banser, apa yang dilakukan sahabat-sahabat, masalah pendidikan, sosial, diklat dan kebudayaan yang ada di Barisan Ansor Serbaguna. Pokoknya buat sahabat-sahabat sekalian tetap untuk melaksanakan protokol kesehatan walaupun sudah senggang. Walaupun sudah senggang, sudah dibuka pemerintah, tapi tetap kita melaksanakan protokol kesehatan untuk menjaga hal ke depan ini. Apalagi di bulan Ramadan. Dalam edisi bulan Ramadan, saya Abdul Mufid menemani host dalam Bro dan ada bintang tamu saat ini narasumber kita yaitu sahabat Muhammad Jufri. Muhammad Jupri, dia ketua pimpinan cabang kota Depok ya. Bekasi. Oh sorry, Bekasi. Nah beliau Betawi kan ya, Betawi. Pasti. Jadi hari ini kita mau bincang-bincang dengan judul, ambil tema judul puasa ala Banser. Keren. Iya puasa ala Banser. Jadi bukan puasa ala Banser ini bukan Banser puasa gimana, tapi bagaimana Banser ini melaksanakan kegiatan-kegiatan dilakukan oleh sahabat-sahabat dimanapun. Ini kan contoh aja, contoh buat sahabat di daerah-daerah ataupun di tempat-tempat sahabat-sahabat di sana ini Ramadan ini ngapain aja gitu kan. Bukannya puasa ala Banser terusnya Banser puasa setengah hari, enggak juga bukan begitu. Jadi Banser ini apakah ada yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Banser dalam Ramadan ini? Tapi kalau untuk diklat kayaknya istirahat. Iya. Ya kalau Bansernya diklatsar, namanya diklatsar, dia istirahat. Kalau di dalam puasa misalnya ngelakuin diklatsar juga. Nah, soalnya kan sebagian misalnya berapa ya 40% ruangan 60% lapangan. Betul. Kalau lapangan 60% dalam bulan puasa itu gimana, kuat nggak kan itu pertanyaan. Nah makanya biasanya kalau Banser ini kita untuk Ramadan kita off dulu untuk pelaksanaan diklatsar dan lain-lain ya, kecuali ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Banser ya. Inilah kita akan bahas hari ini untuk puasa atau Ramadan ala Banser ngapain aja gitu. Ngapain aja dalam bulan Ramadan ini Banser ini melaksanakan apa yang dilakukan oleh Banser di tiap-tiap daerah. Mungkin ala yang tradisi-tradisi yang dilakukan tiap daerah beda-beda ya. Saya mau nanya tuh biar saya mau nanya Bang Jupri aja lah. Ya, Bang Jupri untuk bercerita gitu, cerita kebiasaan teman-teman sahabat-sahabat Banser ya di tempat Bang Jupri ataupun yang Jupri pimpin itu kebiasaan ngapain aja Banser. Kita sedikit kita ulas supaya apa? Buat sahabat-sahabat Nusantara ini tahu gitu. Oh ya apa yang dilakukan oleh teman-teman, bukannya pas Ramadan ini kita libur 1 bulan gitu.
Tapi mungkin lebih banyak kegiatan-kegiatan dilakukan oleh Banser ya. Ya nanti sebelumnya kita kenalin dulu siapa Bang Jupri ini. Siap. Dan kemungkinan sebagian kenal, nanti kita akan bincang-bincang 90 menit ke depan. Amin. Ya, mungkin sahabat-sahabat sekalian, semoga apa yang sahabat-sahabat lakukan di Ramadan ini tetap semangat dalam bingkai untuk NKRI dan tetap menjaga tradisi Ahlussunnah wal Jamaah. Selamat menunaikan ibadah puasa buat sahabat-sahabat di bulan Ramadan. Semoga puasanya menjadi keberkahan dan dijadikan menimba amal untuk sahabat-sahabat Banser. Mungkin Bang Jupri bisa cerita sedikit, sedikit lah, Oke, nggak usah banyak-banyak, sedikit 1 jam, Ya. 2 jam, Oke, terima sedikit kasih. lah, ya. Terima kasih, silakan untuk bercerita bagaimana kegiatan Banser di bulan Ramadan yang dilaksanakan oleh sahabat-sahabat. Oke, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah ma ba'du. Pertama, saya ucapkan luar biasa dan terima kasih kepada sahabat dan Mufid. Luar biasa beliau ini. Selain instruktur, beliau juga mampu bisa membawa acara seperti prokes KP Ansor. Ini luar biasa nih ya, multi talent lah. Iya. Saya pikir nih sosok Banser yang multi talent bukan hanya hebat di lapangan tapi hebat juga di ruangan. Ya, kita kontrak. Ya, terkait dengan kebiasaan sahabat-sahabat Banser di Kota Bekasi, saya pikir sama menyambut bulan suci Ramadan, berinteraksi dengan masyarakat, ikut serta dalam ikhtiar membersihkan tempat-tempat yang akan dilaksanakan ibadah seperti musola, masjid atau madrasah yang digunakan untuk tarawih. Sahabat-sahabat Banser ya rela membersihkan, rela juga ikut menyuci atau menyikat WC-nya atau tempat wudhunya lah, untuk persiapan buat sholat tarawih atau sholat berjamaah dalam bulan suci Ramadan. Ya mungkin hampir sama di beberapa daerah. Terus yang kedua dalam ikut serta siar memberikan ikhtiar terbaik ya kan, sahabat-sahabat Banser juga di Kota Bekasi wabil khusus di beberapa musola dan masjid ikut terlibat membantu kepanitiaan DKM baik musola atau masjid dalam mengumpulkan sendal-sendal jamaah sehingga tidak tertukar, bahkan juga disiapkan kantong-kantong plastiknya. Nah ini ikhtiar-ikhtiar ini sering dilakukan dan menjadi tradisi di Kota Bekasi. Saya pikir ini positifnya luar biasa. Sahabat-sahabat Banser pakai seragam tapi juga ikut menyiarkan dalam membangun sahur ya, dimulai dari jam 2.30 sampai jam 3 lah kira-kira kayak gitu. Mengajak masyarakat ya kan, kaum muslimin yang berpuasa untuk bangun sahur, untuk santap sahur, untuk memasak dan lain sebagainya. Nah, seperti itulah kira-kira ya, selain juga membagi takjil di menjelang buka puasa, serta juga menambah kesalehan diri ya kan, menghatamkan Quran. Ada yang sehari 2 juz, ada yang sehari 1 juz, ada juga yang sehari kira-kira 1 atau 2 ayat lah kira-kira kayak gitu, sambil mempertajam bahasa atau kalbu yang didapat dari makna Ramadan itu sendiri buat kader-kader Banser. Kira-kira kayak gitu dan Mufid ya kan, kebiasaan yang dibangun saya pikir mungkin hampir sama merata ya di seluruh Nusantara. Tapi di Bekasi mungkin lebih mencondong pada bagaimana mengajak masyarakat
atau mengajak jamaah untuk berikhtiar memanfaatkan ruang Ramadan ini bagian dari keagungan besar, karena bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh penuh dengan manfaat, kira-kira kayak gitu. Sehingga juga dipastikan teman-teman Banser atau sahabat-sahabat Banser ikut andil dalam membangun bulan tersebut atau menikmati bulan tersebut. Kira-kira kayak gitu Bang Mufid. Ya, jadi apa yang dilakukan dalam konteks melaksanakan, membantu memperlancar peribadatan orang-orang tua kita ataupun di tempat-tempat ibadah, sholat tarawih, ataupun kan banyak ini dalam partisipasi bangunin sahur katanya. Partisipasi bangunin sahur. Iya. Jadi kan banyak. Setiap daerah ini teman-teman ini jadi kan banyak, mungkin dari mana ABG itu banyak bangunin sahur yang tanpa teratur itu. Jadi cara-cara bangunin sahur Banser ini bagaimana? Bukan hanya sekedar bangunin sahur, ngumrah sahur kan begitu. Jadi ada nggak contoh yang terbaik ataupun yang tidak mengganggu ataupun tidak enak-enak didengar gitu kan? Banser membangunin sahur. Kalau bangunin sahur ya caranya bagaimana? Bukan sekedar kita bangunin sahur, tapi banyak juga yang mengganggu stabilitas ganggu warga yang sedang istirahat. Ya memang harus dibangunin, cuman cara yang benar-benar enak didengar gitu. Itu teman-teman Banser bagaimana cara banguninnya? Yang pasti pertama koordinasi dengan RT RW, ya kan? Terus kedua sahabat-sahabat langsung terjun ke door to door. Ya, artinya mengetuk pintu di lingkungannya, karena beliau teman-teman Banser hafal betul lingkungannya. Oh, di daerah masing-masing. Masing-masing, ya kan. Bangunkan, mengetuk pintu, ya kan. Mengingatkan bahwa Bu bangun, masak, sahur, kira-kira kayak gitu. Terus abis bangunin sahur warga, terus Banser tidur gitu? Enggak. Habis itu baru ke musola. Keren abis bangunin itu Banser tidur gantian. Habis ke musola, ke masjid untuk memastikan, ya kan, bahwa ya kan dari door to door itu, ya kan, nanti di masjid itu akan diingatkan kembali dalam 1 atau 2 kali seruan terhadap masyarakat secara umum. Mungkin tadi lupa atau mungkin tadi baru cuman bangun atau masih tidur lagi, tapi nanti akan dibangunkan lagi dalam kebersamaan di masjid atau di musola. Kira-kira kayak gitu Bang Mufid. Yang pasti ya kan hal ini udah berjalan cukup efektif. Udah berjalan cukup efektif dari tahun ke tahun ya, yang sahabat-sahabat Banser pokoknya lakukan. rutin, kegiatan Jadi rutin rutinitas, ya. Iya. Walaupun juga banyak ya kan yang masih menjadi kendala di Banser terkait dengan anak-anak muda milenial dengan cara yang mungkin mengusik atau mengganggu telinga masyarakat, ya kan. Ini butuh proses, ya kan, yang memang harus sahabat-sahabat Banser lakukan secara edukasi maupun secara pelan-pelan, agar juga sahabat-sahabat di luar sana yang ekstrim cara melakukan membanguni sahur tersebut dengan cara-cara yang mungkin ya kan terlalu berisik, ya kan, menggunakan alat-alat yang nggak layak, kira-kira kayak gitu. Ya emang nggak layak, nggak disiapin. Nggak siapin. Kalau disiapin kan layak. Sehingga butuh edukasi. Ini sahabat-sahabat Banser lagi mau melakukan proses ke situ lah di Bekasi. Sehingga juga kan harus mencontohkan, lebih baik ya kan ketuk pintu, bilang Mbak, Bu, ya kan, bangun, saatnya masak, ya kan, saatnya santap sahur, kira-kira kayak gitu. Itu lebih elegan lah, ya kan, gak usah harus ini. Itu kalau misalnya kalau ada 20, ya kan, pasukan Banser, ya kan, itu berarti kan 20 rumah. Iya. Ya artinya kalau 1 jam keliling itu udah berapa ratus rumah, kira-kira kayak gitu.
Itu setiap tahun dilakukan gitu. Yang pasti. Oh, setiap tahun ya. Jadi ada nggak program unggulan ya? Nah, misalkan kita melakukan dalam setiap momen ataupun setiap kegiatan kita kan yang namanya melaksanakan diklat. Hmm. Nah, kalau program unggulan kita kan pengkaderan. Iya. Ya, itu program kita. Tapi kalau di bulan Ramadan ini gimana? Program unggulan ini apa? Apa yang dilaksanakan kegiatan-kegiatan untuk teman-teman untuk supaya berkreasi, aktivitas dan penataan, pernah dibilang penataan organisasinya itu penguatan organisasi, caranya bagaimana di bulan Ramadan? Yang Apa misalnya Banser ini suruh yuk ikut pesantren kilat gitu. Enggak juga lah. Nggak, setidaknya sahabat-sahabat Banser sudah lebih terjadwal dalam ikhtiar mereka dalam menyambut bulan suci Ramadan. Terjadwal, kalau nggak yang terjadwal gimana? yang- Saatnya Iya, yang pasti maghrib ya kan, buka puasa yang terjadwal. Enggak Yang program unggulan ini. ya yang pasti ya kan, selain menjadi tadi ya kan bagian membantu DKM atau baik di masjid maupun di musola, beliau juga bagian dari misalnya turut dalam ngaji gitu ya, menghatamkan Quran lah kira-kira kayak gitu. Ya. Di masing tempat di masjid atau di musola. Buat tadarusan. Iya kan? Itu. Selain juga kita tahu ya kan, apalagi di Kota Bekasi yang serba metropolis, yang heterogen dan lain sebagainya, ya mungkin cara pandang mereka juga diimbangi dengan harus ikhtiar mencari nafkah, ya kan, untuk keluarga dan lain sebagainya. Dan hampir rata-rata sahabat-sahabat Banser yang ada di Kota Bekasi ya selain pekerja ya kan, mereka juga buruh dan dagang. Kira-kira kayak gitu. Mereka akan menyempatkan waktu ya itu. Maksimal mungkin, makanya Banser di Kota Bekasi ya memiliki jadwal tersendiri dalam ruang itu. Mobil khusus di bulan suci Ramadan ini. Ya, untuk momen besarnya ada. Ya, selain apa itu, yang dilakukan teman-teman momen besar, misalnya ada kegiatan apa yang benar-benar untuk terlihat oleh masyarakat, terlihat oleh organisasi. Ini loh bulan puasa Ramadan, Banser ini mengadakan satu yang momennya khusus. Ya, selain juga cara kolektif kegiatan baik di tingkatan ranting, PAC maupun cabang. Sahabat-sahabat Ansor Banser juga punya giat tersendiri. Misalnya ada sahabat Ansor Banser hari ini bikin kegiatan bazar di pasar murah. Bazar murah di salah satu Bekasi Selatan. Itu kerjasama sama pemerintah kota lah kira-kira. Pemerintah kota. Dan ini sedang berjalan luar biasa ya kan, buat ini sambil juga membuat perlombaan seperti hadro, terus MTQ ya kan, agar juga menambah kesalahan diri buat para ini. Dan hari ini juga sedang berlangsung kira-kira di Kota Bekasi. Selain itu juga banyak juga ya kan, seperti pembagian takjil di masing-masing setiap ranting. Setiap kelurahan ini sudah dilakukan. Walaupun berbasisnya misalnya bersama dengan sahabat-sahabat dari jalur Ansor. Ya, kalau pembagian takjil kayaknya udah biasa itu. Udah biasa. Ya. Bisa nggak sekali-kali gitu Banser bagi pembagian THR gitu loh, mau warga-warga. Nah, ini pembagian takjil kan sudah biasa itu. Penting juga terkait dengan pembagian THR. Nah, sisi lain sahabat-sahabat Banser ya kan, tadi kita masih belum memiliki daya ekonomi yang tinggi. Masih ikhtiar. Mudah-mudahan ya kan, dengan wasilah ya kan, sahabat-sahabat berhikmat di Ansor, di NU, bahwasanya
keniscayaan tadi itu akan terwujud. Ya, ke depan lah ya kan kita akan pikirkan bagaimana Banser, Ansor bisa bagi THR terhadap yang lain kira-kira kayak gitu. Ya Ini akan kan dipikirkan. ini enggak, kalau namanya, makanya kenapa saya mengundang sahabat atau Bang Jupri ini, walaupun dibilang pinggiran. Satu, Nggak pinggir-pinggir Bekasi, banget lagi. Bekasi itu pinggirannya ibu kota. Nah, Bekasi itu pinggirannya juga Jawa Barat walaupun masuk, tapi ini kan daerah penyangga. Daerah penyangga. Ini hebatnya Kota Bekasi. Kota Bekasi begitu. Pintu masuknya ibu kota yang benar-benar heterogen, bener. Nggak beda dengan Jakarta. Ya. Ya, bukan beda dengan Jakarta dalam rangka, dalam kulturnya, dan juga anggota-anggota Banser nggak beda lah kulturnya. Betul. Satu, dipimpin banyakan Betawi pinggiran kalau dibilang kan. Itu Betawi pinggiran. Tapi ada banyak juga teman-teman dari perantauan yang masuk di Barisan Ansor Serbaguna. Ini kan lebih sama dalam konteks ya. Kalau kultur dalam kegiatan Ramadan yang sudah dilakukan oleh sahabat-sahabat Banser memang sama, dalam konteks sama lah. Hampir rata ya. Tapi dalam perbedaan kebudayaan dan perbedaan apa yang dilakukan sahabat-sahabat ini kan banyak perbedaan juga. Disesuaikan dengan keadaan kondisi wilayah masing-masing. Ini. Jadi program yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Banser kan dibilang, ini ada nggak yang bisa dilakukan yang benar-benar kerjasama dengan pengurus setempat, kerjasama dengan orang tua kita yang namanya Nahdlatul Ulama, dan kerjasama kita dalam pemerintah. Dan pemerintah ini kan mungkin aparat terkait itu. Ada program besar di Ramadan. Ya kalau dulu kan misalnya Gema takbir gitu. Gema takbir. Mengadakan suatu acara besar setiap tahun. Kan selama pandemi ini nggak bisa. Iya. Ya pandemi ini nggak bisa. Ya kalau tadi dibilang sama Bang Jupri, kita bikin pasar murah. Nah ini mengena. Jadi pasar murah ini ada beberapa titik yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Banser juga, supaya lebih mengena ke akar bawah manfaatnya itu ada. Itu bagaimana teknisnya? Kan nggak mungkin kita kerjasama aja dengan cuma satu pemerintah kota aja gitu ya, pemerintah daerah doang. Ada nggak dari perusahaan-perusahaan lain mempercayai Serum Banser dalam bulan puasa melaksanakan ini loh berapa kali dalam kegiatan ini sangat penting dalam saat ini gitu. Ada nggak punya perencanaan ke situ? Iya pasti. Ya Kota kan? Bekasi besar loh perusahaan tuh. Iya. Kabupaten ya, banyak perusahaan. Bekasi terlalu terkenal jasa dagang. Kota ya. Jasa dagang. Kira-kira kayak gitu. Lebih pada wilayah tempat ininya, perdagangannya, niaga. Betul tadi ya kan, sahabat-sahabat Ansor Banser udah mulai berpikir mobil khusus di Kota Bekasi bagaimana membangun roda perekonomian, karena ini menjadi penting sekali buat sahabat-sahabat Ansor Banser karena hidup di perkotaan yang luar biasa, dihempit ya kan, satu sisi dengan DKI Jakarta ibu kota, sisi lain ya kan include di bagian besar Jawa Barat, kira-kira kayak gitu. Kalau diakuin ya kan secara garis teritorial ya kepoldaan, saya masuk ke Polda DKI Metro Jaya. Kalau Banser sistem Polda, saya Poldanya. Kira-kira kayak gitu ya kan. Cuman kalau dalam pemerintahan kita masuk ke Jawa Barat. Tapi diakui atau tidak, Bekasi hari ini udah memiliki luar biasa, memiliki kemajuan yang luar biasa. Diakuin. Iya. Nggak mungkin nggak diakuin. Diakuin lah, kira-kira kayak gitu. Sisi lain ya kan dulu orang kenal Bekasi taunya Bantar Gebang. Iya, tempat pembuangan kalau kira-kira kayak gitu. Tempat apa pembuangan sampah orang-orang Jakarta. Kira-kira kayak gitu ya kan, taunya Bekasi Bantar Gebang tempat buang sampah. Tapi hari ini coba lihat Bekasi begitu indah, Bekasi begitu keren, kira-kira kayak gitu. Kerennya di mana?
bisa dilihat ya kan dengan kemajuan teknologi, dengan kan Bantar kemajuan dan lain Gebang. sebagainya ya kan. Hari ini bisa dilihat. Artinya bukan hanya persoalan Bantar Gebang toh gitu. Lihat di sana ya kan, belum lama kita melakukan kaderisasi di sana. Orang tahu Bantar Gebang kalau di tempat sampah berarti kan bau. Kita melaksanakan kegiatan di sana pada saat itu tapi ya nggak perasa bau. Ih nggak bau. Iya. Ya kan, tapi Itu kan itulah sebenarnya kira-kira, itu ya kan? gunung emas loh. Iya. Kalau Dan dilihat dari segi perekonomian itu iya. gunung emas. Dan bahkan ya kan Bisa banyak nggak tuh, juga orang Bang? berharap di sana ya kan untuk apa mengelola dan lain sebagainya. Jadi sumber ekonomi yang tadi itu saya kan bilang. kesempatan Banser. Nah, kira-kira kayak gitu ini Banser akan mencoba melakukan ikhtiar-ikhtiar tersebut, ya kan. Lagi-lagi bagaimana menambah skillnya, menambah apa wawasan dan lain sebagainya. Saya berharap juga nanti pimpinan pusat atau pimpinan wilayah ya kan ini juga mampu bisa apa memberikan edukasi besar terhadap kader-kader di tingkatan ke bawahnya baik di cabang maupun PAC dan ranting kira-kira kayak gitu. Sehingga juga ya kan mau tidak mau ya kan kita juga harus include dalam apa memajukan perekonomian yang ada di masing-masing apa daerah atau wilayah kira-kira kayak gitu Bang Mufi. Nah, terkait dengan apa bagaimana apa kegiatan-kegiatan Banser di Ramadan, saya pikir ya mungkin gak jauh beda dengan sahabat-sahabat Banser yang ada di Nusantara. Yang beda cuma hanya tradisi yang apa yang mungkin sahabat-sahabat huni di daerah tersebut. Mungkin kalau di Bekasi tadi saya bilang ya kan itu aja. Karena apa ya itu bangunannya itu aja, ya kan. Mudah-mudahan ini menjadi apa kekuatan yang kuat, ya kan. Sehingga juga tadi menjadi manfaat buat apa masyarakat wabil khusus apa masyarakat yang ada di Kota Bekasi. Ya, tapi beda. Indonesia Timur udah buka puasa hari ini. Kira-kira waktunya. Jadi apa yang dilakukan sahabat-sahabat tetap mungkin ya melakukan hal-hal sosial untuk teman Banser. Kayaknya ada beberapa yang dilakukan sahabat-sahabat di Ramadan ya ada nggak yang biasa mengisi namanya kultum ya? Iya. Kultum. Ada nggak program-program gitu dari Banser khusus? Kalau Ansor kan ketahuan iya, itu pasti. ada. Ya kan karena juga banyak juga Banser di Kota Bekasi ternyata juga basically mereka ya kan apa jebolan-jebolan pesantren. Sehingga juga apa mereka melakukan safari Ramadan hari ini ke masing-masing masjid atau musola ya kan untuk berikhtiar mengisi ya kan kultum baik menjelang buka atau apa sahur. Ini dilakukan oleh sahabat-sahabat Banser. Walaupun nggak merata ya, tapi ada beberapa kader yang memang basically-nya ya kan yang apa beliau secara apa keilmuan sudah memiliki yang lahir dari apa jebolan-jebolan pesantren. Kira-kira kayak gitu dan Mufid. Ya kan? Dan bahkan juga ya kan jadwal Banser beberapa Banser ya kan sampai besok Idul Fitri ya kan ini sudah dicatat lah kira-kira untuk gitu mengisi apa khotib dan imam. Kalau Banser ngisi khotib dan imam ini kiai kasihan loh. Asalnya apa diambil alih itu. Kita nggak ngerti gitu loh ya kan. Itu gimana itu? Jadi kiai kita yang mau ngisi itu diambil alih Banser gimana? Ya itu dia. Nggak saya pikir kan masjid banyak, musola banyak. Pokoknya ada beberapa ini, tertentu ya, yang sudah terjadwal. Sudah terjadwal. Ya, bahkan ya luar biasa itu. Ya tergantung basicnya juga. Yang tadi saya bilang ya kan. Basicnya dari pesantren ya kan dia cinta sama Banser nggak mau masuk katanya pokoknya main Banser aja deh pokoknya mau ikut di Klasar ikut Susbalan kira-kira kayak gitu. Sudah sampai mana itu apa namanya sahabat-sahabat dalam konteks Kota Bekasi ini. Kota Bekasi udah sering-sering rutin melaksanakan nama diklat. Nah itu udah berapa kecamatan? Di Kota Bekasi itu udah ada Banser ya? Hampir 11 kecamatan ada Banser ya. Dari 12 kecamatan. Kecamatan ya. Pokoknya udah merata ya. Udah merata, ada Bansernya. Udah merata ya. Bahkan besok pun kita ada kaderisasi.
Sabtu Minggu ada PKD di Jatikarya, perbatasan antara Bogor Depok. Jadi kalau udah semua kecamatan kenapa nggak nyalon jadi wali kota Bekasi aja? Aduh, saya ini tergantung perintah Kiai. Ya perintah Kiai. Iya di Kalau kecamatan. Kiai NU ya kan sekota Bekasi memerintahkan saya untuk nyalon kota Bekasi, saya nyalon. Gitu. Loh iya. Iya. Yang penting kan kader. Kader yang dilakukan ya kan seperti ini bulan puasa. Oke. Saat tahun kemarin kan kita paham konteks yang kita lakukan ya pandemi ini kan. Pandemi. 2 tahun ya. Hampir 2 2 tahun. tahun melakukan edukasi, pembagian sembako buat warga yang kita lakukan, terus apapun pembagian masker. Luar biasa lah. Itu luar biasa kerjasama pimpinan antara pusat lah ya kan. antara pimpinan pusat dengan sahabat-sahabat yang lain kan itu. Tapi kan kedua bulan ini udah landai. Itu manfaatin kelandaian dari masa pandemi ini dilakukan sahabat-sahabat bangsa kan lebih harusnya lebih aktif dalam progres yang dilakukan Ramadan ini kan Ramadan. Bagaimana kita berbuat baik sedikit aja udah pahalanya berkelipat-lipat. Betul. Ya. Melaksanakan kegiatan yang ada. Ya kan? Benar. Konteksnya ketua ini kan ketua sebagai panglima komando tertingginya di kota. Itu ada nggak sih titik khusus buat sahabat-sahabat? Ini loh yang dilakukan dalam kegiatan Ramadan 1 hari 2 hari. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Kalau minggu keempat gitu. Dulu biasa kita melakukan apa? Misalnya bikin pos mudik. Betul. Ya fasilitasi sahabat-sahabat kita yang pulang mudik. Jadi ada target-targetannya nih. Ada nggak konsep begitu dari ketua? Ya, kita sudah melakukan ikhtiar itu. Pertama ya kalau dibilang tadi dan Mufid ya kan, kita bahkan lebih ekstrim menschedulekan itu. Bahkan saya pastikan bahwa minggu pertama sahabat-sahabat Ansor Banser yang ada di Kota Bekasi setidaknya harus aktif di masing-masing masjid atau musola yang mereka tinggal. Aktif dalam artian tadi ya kan, harus berguna untuk mengajak kaum muslimin dan muslimat ya kan untuk melaksanakan ibadah puasa. Selain ibadah puasa juga sunnah-sunnahnya juga dijalankan seperti tarawih dan lain sebagainya, tradisi-tradisi yang ada di masyarakat. Itu minggu pertama. Minggu kedua ya kan pastikan sahabat-sahabat Ansor Banser bahkan Rijalul Ansor siap menjadi pengganti ketika para imam para imam, para muazin ya kan di sholat tarawih. Pengganti aja ya. Iya, kalau memang kalau ya masih nggak ada penggantinya berarti teman-teman di rumah aja ya. Enggak, artinya kan tadi aktif. Minggu pertama aktif, minggu kedua siap menggantikan kira-kira kayak gitu. Ketika memang ya kan imam-imamnya udah mulai pada lelah dan lain sebagainya. Biasanya minggu kedua pada lelah Nah, gitu. iya. Dan minggu ketiga ya sepi kan? tuh. Minggu ketiga ya kan ikhtiar sahabat-sahabat Masjid-masjid sepi. Ya, sahabat-sahabat Ansor Banser juga mampu juga melakukan edukasi terkait dengan persoalan zakat, fitrah dan lain sebagainya gitu loh. Jadi udah nggak mikirin serta juga nggak ya mikirin kan? tarawih, mikirin zakat tuh. Nggak tetap ya kan. Ruang itu tetap kira-kira ya kan di ini. Bahkan ya tadi minggu keempat ya kan disiapkan posko-posko mudik. Minggu keempat ketua Ansor paling pusing. Kenapa? Yang paling pusing minggu keempat komandan Banser, tua Ansor, pasukan itu paling pusing. Karena Ansor adalah organisasi berhikmatlah pasti sahabat-sahabat akan mendapat hal yang lebih besar dari ini. Tapi pikirin juga dong anak buah. Udah pasti kita pikirin ya kan. Gitu. Setidaknya ya kalau sirup sama roti aja mah ada. Kalau Bekasi yakin saya Bekasi. Sirup roti sama kain sarung walaupun bukan mereknya yang rada ini ada. Wali kotanya udah matching ya gimana ya. Wali kotanya lagi pesantren. Pesantren mana? Hah? Lagi di mana wali kota? Sekarang yang puasa siapa? Hah? Wakil wali kota. Oh, ya kan itu mah abangnya ente.
Itu sengaja kan. Iya. Aduh. Menang banyak itu. Ampun. Beliau cuman aktif lah, sering berapa kali di kelasan hadir kan? Iya, ya kan itu udah supportnya bagus. Memang kan kerjasama yang baik antara terkait pemerintah. Kita kan nggak bisa terlepas dari situ Betul. konsep kita. Karena apapun ya suka tidak suka kan gitu. Ya, memang itu pemimpin daerah kita. Betul. Nah, tapi yang kalau yang jangan ikutin gitu Ya, kan. ya, Yang jelas-jelas saja. Tapi bagus itu makanya setiap pejabat Ini kalau mungkin dekat doanya Bang Mufid ini. dekat sama Banser sama Ansor aman. Doanya Bang Ya kan Mufid gitu. ini ketika waktu saat jadi apa? ngelatih kader-kader Banser Iya, ini. kan kita deket gitu ya. Kan bilang aman, ya pasti amanah dan aman insya Allah. Amin. Iya kan berkahnya tahuan. Ya itulah kejadian-kejadian itu kan tidak menutup kemungkinan dari dekat ya. Nggak bedanya apa sih Banser itu mau apa sih katanya mau apa sih? Ya saya cuma mau berkah, mau dekat para ulama supaya apa? Supaya berkah. Nah, teman-teman Banser kan pada niatnya begitu. Nggak ada niat yang muluk-muluk. Ya, Betul. ya makanya saya bilang apapun kalau dekat sama Banser pasti berkah. Gitu. Insya Allah aman dunia akhirat. Gitu. Amin. Iya. Tapi juga Banser harus diajak berpikir ke depan dan Mufid. Ya memang. Iya. Jangan Saya berharap ya begini, jangan sampai ya kan sahabat-sahabat ikut di kelasar 3 hari, ya kan? Selesai itu cuman hanya baris berbaris saja. Nah, itu dalam konteks pembinaan. Iya. Jadi Saya berharap juga mereka juga harus ditambahkan pengetahuannya, sehingga misalnya kalau tinggal di kota-kota besar seperti di Kota Bekasi yang jumlah penduduknya begitu padat luar biasa, hampir sekitar 3 juta manusia di situ ya kan, mereka juga harus dipaksakan untuk memiliki etos berpikir yang lebih tinggi, bukan hanya berbaris saja tapi juga sudut canda pandang dan lain sebagainya. Mereka juga mampu bisa menyelesaikan problem solving keamanan di masing-masing lingkungannya. Saya pikir ini lebih penting ya kan. iya. Nah, yang kedua juga mereka juga harus dilatih dalam nilai usaha, dilatih dalam nilai kealiman dan lain sebagainya. Itu sudah ada kontak di Barisan Ansor Serbaguna. Makanya kenapa? Maka saya berharap itu ya Makanya kan? kenapa disebut Banser Barisan Ansor Serbaguna. Dengan Jadi, keserbagunaan kita inilah buka- saya berharap gitu loh, ya kan? berguna untuk apa Berguna. aja begitu. Bukan hanya untuk diri sendiri, untuk keluarganya, bahkan juga lingkungan dan Indonesia lah secara Ya, dalam tidak lepas dari sistem komando juga. cocok. Gitu. Ya harus Kalau- sistem komando. Iya, dan nggak lepas dari situ. Kecuali kan kita dibilang kita ini sistem satu komando. Nggak bisa kita melaksanakan kegiatan sendiri-sendiri kalau dalam Nah. konteks organisasi ya. Ya, Tapi kalau usaha ya mau sendiri itu mah udah memang usaha mereka. Konteks organisasi tidak bisa sendiri. Tapi apa yang di kemampuan sahabat-sahabat ya, misalnya dia punya kemampuan lebih dalam bidang usaha, dalam bidang dia pendidikan, dalam apa? Ini kan bisa juga merekrut sahabat-sahabat Banser yang mempunyai kemampuan itu untuk dilatih. Kan banyak sekarang. ya, Sistematika usaha bagaimana, sistematika, dan di Banser ini kan macam-macam. Nggak cuman dia orang pesantren, tapi berbagai kalangan. ya itu dia Dari tadi. pengangguran, mantan preman dan sebagainya masuk kan di situ. Iya. Apalagi kayak Jakarta ini. Jakarta, Bekasi kan gitu. Nah, tadi saya bilang, ya dia juga harus diajak mereka dalam ruang yang yang besar, ruang yang nyaman, ruang yang juga mau berkarya. Sehingga juga bukan hanya tempat penampungan toan sih, tapi juga harus ada solusi-solusi itu tadi dan Mufid. Iya. Bayangkan ya kan, di Bekasi hari ini Bansernya ada sekitar 4 sampai 500-an. Dan itu bukan angka yang kecil. Kecil. Ya artinya di Kota Bekasi ada 400 atau 500-an. Banyak juga. Iya. Itu bukan angka yang kecil. Itu belum jadi kalau antinya lo wali kota belum jadi situ mah. Nah ya ini kan pusing juga dalam persoalan dan lain sebagainya, kira-kira kayak gitu. Misalnya ya kan, umur mereka itu hampir rata-rata kalau kita perbandingkan
di atas 20 tahun sampai dengan 70. sampai 70 tahun. Paling tua. Iya. Artinya 2020 tahun sampai 70 tahun. Dan rata-rata ya kan database yang kita punya ya kan hampir semuanya sudah berkeluarga. Itu semua. Walau ya ada sekitar 80% lah. Ya, Sampai 80%. 85%. Itu sudah berkeluarga semua, bahkan sudah punya anak. Iya. Dapat 1.200 suara itu. Kira-kira kayak gitu. Ya dari sekitar 500 kader ya kan Banser ya kan 85%-nya sudah berkeluarga. Nah, ini juga menjadi tantangan besar ya kan hidup di perkotaan. Mereka juga harus dilatih dalam ikhtiar tadi. Bukan hanya dalam dunia pendidikannya, tapi juga dalam perekonomiannya. Dalam kewirausahaannya. Saya berharap juga Banser tadi ya kan yang dianggap ya kan barisan ansor serbaguna. Yang kalimat-kalimat serbaguna ini artinya juga multifungsi dan mereka juga mau tidak mau harus disuguhkan hal-hal yang positif seperti itu. Sehingga mereka lebih survive, mereka lebih hebat, ya kan. Itulah yang kita dambakan ansor yang keren, Banser yang top lah kira-kira kayak gitu. Nah, kan saya bisa lihat ada Gunung Mas. Tadi cerita Gunung Mas, Bantar Gebang, Bantar itu Gebang. bisa bagaimana menjadi contoh pengelolaan perekonomian. Itu bisa. Iya. Kenapa sih orang luar itu bisa, kita nggak bisa? Gitu loh. Ya, itu Nah, lagi-lagi kan ya gitu. kan. Ini lagi-lagi ya kan butuh. Apakah karena Bansernya itu gengsi? Nah kira-kira kayak gitu. Kayak teman-teman orang-orang yang datang itu kan sebenarnya bukan orang susah itu. Yang datang mencari setumpukan berlian, menggali kan itu menjadikan suatu aset ekonomi. Iya. Omset ya kan misal dari para ya kan teman-teman yang ada di Pemulung. Bantar Gebang ya kan. Itu sehari luar biasa. Iya, kan bisa Ya kan, dimanfaatin bahkan Banser. sampai dia terima bersih nih ya, hampir sekitar 200 sampai 300 ribu. Jadi calonnya aja juga nggak apa-apa. Enggak juga. Melanggar hukum ya kan? Calonnya. Melanggar hukum. Ayo kerja restoran, restoran. Enggak Ya. lah. Kira-kira kayak gitu ya kan. Dari yang bersih aja sekitar 300 ribu per hari. Artinya udah cukup lah. Ya, persoalan tadi ya kan apakah mau ya kan sahabat-sahabat Banser, sahabat-sahabat Ansor mau melakukan ikhtiar-ikhtiar itu tadi. Saya mau bener. Iya mau, orang nggak ada ini kalau kita yang penting. Yang pasti itu tadi ya kan bagaimana dengan Pernah- semangat dan lain sebagainya. Udah pernah belum membicarakan satu program di situ? Nah kebetulan ada beberapa kader kita di sana ya kan. Satu ya kan mereka masuk dalam kepengurusan LPM. RW juga. RT juga. Ada di sana. Ya kan tinggal buka akses. Iya artinya terbuka buat sahabat-sahabat Banser Ansor. Nah persoalan tadi iya kan. Kemauan. Kemauannya belum siap. Bang Oh, Mufid, ya ya kan? berarti Untuk yang tinggal kotor-kotor kayak gitu lah Bang Mufid ya kan. kemauan gitu kan. Ini kan Padahal makanya saya pikir ya butuh tempaan, butuh pendidikan gitu loh kan sehingga kesadaran ya. oke, tinggal Buat para kader ya kan untuk lebih tidak gengsi dan lain sebagainya. Ya kalau udah bicara tentang NKRI ya nggak usah diraguin lah. iya. Bicara ulama nggak usah diraguin. Ini persoalan-persoalan masalah yang ekonomi kita masih masih berpikir panjang Bang Mufid. Ya kan tinggal merumuskan bagaimana konsep yang dilakukan ya teman-teman. Yang penting ada yang kemauan, yang nggak mau ya tinggal kan gitu. Yang nggak mau tinggal, ayo kemauan kita bagaimana yang maju. Ya kan, ya apa yang ada. Oh ini loh SDM sumber daya yang kita bisa olah. Di sini. Iya. Ya ini kan perlu waktu panjang juga untuk mengemas, nggak Betul. instan lah. Saya Iya. bilang nggak instan. Ya nggak instan. Memang beda-beda karakter sih, beda-beda karakter. Nggak mungkin semua sama melihat Iya, suatu makanya saya bilang posisi yang kita lakukan. Oh ini loh cara kita nyari duit enak, tapi gini-gini. Nggak mau gini sih. Ini kan untuk ya, kembali juga kepada diri kita. Ya sahabat-sahabat sekalian, semua progresif mau maju atau tidak ya tergantung ke diri kita dan Betul. kemauan kita masing-masing ya. Bukan karena orang lain, tapi karena kita lah yang bisa memajukan diri kita sendiri. Kan begitu. Betul. Karena kemauan,
kerja keras, serta apa yang kita mampu ya itu dilakukan. Jangan malu. Jadi banser nggak boleh malu, nggak boleh gengsi. Kalau gengsi, mau jadi banser. Bukan banser. Kalau jadi bos juga nggak gengsi kita. Iya. Bener, saya kalau dikasih jadi bosnya pemulung, saya mau bener. Saya mau, nggak penting saya nolak gitu. Tapi banggalah jadi banser sebenarnya kan. Banser ini ya itu tadi barisan Ansor Serbaguna. Ada kebanggaan tersendiri ketimbang maaf yang lain. Iya. Iya, ada kebanggaan tersendiri. Makanya buat sahabat-sahabat banser jangan pernah malu, jangan pernah ragu ya kan. Banggalah kalian. Banggalah berbanser. Kira-kira kayak gitu. Iya, itu udah hukum yang apalagi udah bulan ini udah kita merangkai dan tinggal berapa hari lagi kita udah usia kita udah 88 ya. 88 tahun. 8 tahun ya. Kalau bilang udah sepuh Itu sepuh. Iya, dibanding umur kita kan lebih sepuh. Dah, Ansor gitu. Ini kan kebanggaan dan keberkahan. Kenapa dibilang keberkahan? Kita nyari orang tua yang kita minta berkah aja kepada orang-orang tua kita yang sudah sepuh. betul. Ya kita mengabdi di barisan Ansor Serbaguna di Gerakan Pemuda Ansor. Jadi organisasi kita yang sepuh, yang kita harus jaga, yang kita harus dari warisan para ulama, insya Allah kan berkahnya ada. Ya, berkahnya ada, jalannya sudah ada, tinggal kita kemauan kita bagaimana melaksanakan, menjalani apa yang kita tuju, cita-cita organisasi ini kan udah. Tugas kita kan begitu, mengawal aja. Maka sederhananya kayak gini Bang Mufid ya, nggak usah jauh-jauh ya kan. Melihat keberkahan bagaimana sahabat-sahabat beransur. Lihat Bang Mufid aja. Jangan lihat saya lah. Iya gitu loh. Kalau melihat mungkin yang lebih ini kan gak lihat dan Mufid aja, dan Mufid dia coba dilihat gitu loh ya kan. Kayaknya hidupnya enak-enak aja ya kan. Apa siapa hidup enak? Senyum ya kan, cool dan lain sebagainya. Saya pikir itulah ya kan artinya bahwa tidak bersalah dan tidak merasa kecewa sahabat-sahabat berbanser. Ya, iya. Berbanggalah gitu loh. Bangga. Contohnya dan Mufid ya kan, senyum, santai. Ya kayaknya nggak ada persoalan Iya. yang menjadi gundah gulana Iya. ya kan. Kita selalu Paling enggak paling juga persoalan istri itu aja. Kita selalu senyum walaupun nggak punya duit. Gitu. Paling takut sama bini aja. Iya kayak ketua. Makasih teman-teman sekalian Oke. ya. Iya. Nanti kita lanjut lagi ketua. Oke, siap. Ada momen-momen berikutnya. Ada nggak dalam Ramadan ini minta satu pesan ataupun pesan-pesan lah buat sahabat-sahabat. Dan ini tayang se-Indonesia nih. Siap. Ya, ketua kan mau ini biar se-Indonesia tahu ini bagaimana pesan. Kalau mau pesan bukan pesan, kalau mau bilang apa sih nama beritanya? Oh ini loh, kalau petua udah terlalu tua kan gitu. Iya, iya. Pokoknya omongan yang enak buat sahabat-sahabat Banser se-Nusantara ini, pesan yang diberikan oleh ketua seperti ini. Kalau buat pesan ya enggak ini, tapi marilah jaga Banser yang kita cintai ini sebagai wujud diri kita pribadi, sehingga kita mampu bisa dinilai oleh orang banyak. Jadilah Banser pribadi yang memiliki etos kerja, etos kedisiplinan, bahkan etos kesalahan sosial. Saya pikir ini lebih bagus, lebih keren. Karena Banser menurut saya keren. Banser keren dan Banser keren. Mungkin itu saya dan Mufid. Terima kasih. Ya, gue keren masuk Banser. Kalau belum masuk Banser belum keren. Belum keren. Itu. Ya, mungkin ya untuk sahabat-sahabat sekalian, ya semoga manfaat lah apa yang diberikan oleh para pemimpin kita, para kiai-kiai kita yang telah mewariskan, yaitu namanya organisasi yang paling sepuh, saling sepuh dari umur-umur kita, yang kita harus merawat dan menjaga. Dan kita di Ramadan ini juga sebenarnya ya apa yang kita lakukan sedikit pun
yang kita lakukan ya manfaat buat orang banyak ya saatnya. Tapi tidak berhenti-berhenti. Sahabat-sahabat Banser yang tidak pengenal lelah. Saya salut sekali. Tidak mengenal lelah walaupun tidak bulan puasa, walaupun dia di bulan Ramadan ataupun tidak, tetap akan berbuat untuk orang banyak. Apa yang dilakukan sekecil pun memberikan sesuatu yang terbaik buat sahabat-sahabat, saudara-saudara kita. Tidak melihat apa itu agamanya, apa itu sukunya. Karena selalu berbuat baik. Nah, bukan di daerah Jakarta aja, bukannya di daerah Bekasi, Jawa Barat, tapi seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia itu. Ya mencari berkah, kan tadi bilang. Iya. Mencari berkah. Ya karena ini Bang dan Dut, satu lagi Bang Dut ya. Apa? Saya ini nggak habis pikir dan nggak bisa dirasionalisasikan bahwa naluri Banser ini lebih keren. Naluri Banser tuh lebih keren ketimbang maaf gitu. Iya. Contohnya saya keren. Iya. Kepekaannya tumbuh tanpa harus ada iming-iming. Kedisiplinannya tumbuh tanpa harus ada yang menjadi tujuan. Inilah Banser. Kepeka-pekaan inilah yang akhirnya juga luar biasa. Contoh misalnya, semalam habis sholat tarawih, sahabat-sahabat Banser rela mengasih sendal-sendal para jamaah. Oh. Mengumpulkan. Itu Artinya punya kepekaan yang sendalnya Banser apa bukan? Jamaah. Oh, sendal jamaah. Tarawih. Sendal Artinya Banser kan. Dirapihin. Artinya apa gitu loh. Kalau dilihat apa sih? Iya. Jangan Artinya ada kepekaan batin yang luar biasa. Ya kan? Yang nggak mungkin yang dapat nilai berapa sih? Nggak gitu. Nggak Tapi kan ada. semata-mata tadi. Luar biasa gitu ya kan. Ya kan. Dan saya meyakini ya kan bukan hanya di Bekasi tapi di Semua. seluruh. Inilah Banser. Makanya saya bilang Banser tuh keren. Yang nggak keren dia bukan Banser. Ya, iya, makanya saya keren. Begitu itu Bang Mufid. Ya. Benar. Itu memang udah hukumnya dari sana. Sudah digariskan. Iya itu dia. Sudah digariskan. Gak ada organisasi selain Banser yang kuat dalam Punya menjaga bingkai NKRI dan kuat dibully. Iya saya bilang tadi ya kan. Iya kan, iya. Punya naluri yang tinggi luar biasa. Yang paling kuat dibully gitu. Makanya kalau teman-teman Banser yang gak kuat dibully udah gak usah Banser dah, apalagi lemah. Aduh, nggak ada Banser itu yang lemah-lemahan. Pokoknya selalu kuat. Makanya banyak yang mau tuh Banser. Ya kuat sih dia, tahan nih. Tahan malu, tahan lapar, wah boleh tahan. Tahan diomelin istri lah ya. Tahan diomelin, tahan nganggur lagi. Tahan nganggur. Tapi Nggak berkahnya ada. luar biasa. Ya berkah, insya Allah berkah. Ya sahabat-sahabat sekalian, apa yang kita cari cuma keberkahan, apalagi di Ramadan ini. Ya. Insya Allah sedikit pun sahabat-sahabat berbuat dalam kebaikan seperti biasa kita lakukan, ya ini saatnya Ramadan ini akan berlipat ganda. Dilipatkan rezeki yang berlimpah dan buat sahabat-sahabat. Amin. Tetap semangat buat sahabat-sahabat di Ramadan ini. Siap. Semoga tetap kuat menghadapi ujian-ujian pada masa-masa saat ini. Dan alhamdulillah pandemi sudah agak longgar. Kita bisa melakukan hal yang terbaik, menjaga protokol tetap kesehatan dan berpesan pada sahabat-sahabat tetap jaga kesulitan satu komando untuk Banser se-Indonesia Nusantara dan luar negeri dalam koridor bingkai NKRI dan menjaga ahli sunnah wal jamaah. Sahabat-sahabat sekalian, mungkin akhir kata tetap sebenarnya acara ini ya kita di ada IndiHome. Ini ada IndiHome. Saya lihat IndiHome luar biasa ini. Kalau nggak pakai IndiHome nggak lancar.
Iya. Pasti tersendat-sendat. Iya, tapi insya Allah lah IndiHome juga inget-inget. Kayaknya lancar ya kan. IndiHome inget-inget juga dengan supaya jangan ada apa namanya Biar jaringan biar bagus. THR-nya bagus lah kira-kira kayak gitu. Kalau itu mah nomor 2. Oh, nomor 2. Tetap buat sahabat-sahabat sekalian, salam sehat selalu. Oke. Satu komando dan di acara Bro Banser Reborn on Camp, saya Abdul Mufid mengucapkan banyak terima kasih atas sahabat-sahabat pada hari ini dan kami iri. Allahumma fiqil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.